Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif menanggapi request dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan informasi buat semuanya, kami kembali membuka layanan konsultasi gratis dengan maksimal 2 pertanyaan di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Syaratnya bagaimana? Cukup kamu screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian, kemudian kirimkan di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kamu bisa personal reading gratis dengan maksimal 2 pertanyaan. Oke, sekedar informasi itu saja, ditunggu request daripada kamu semua, nanti pasti akan kami jawab dengan segera. Dan kali ini seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Dan kali ini kita sudah berada di akhir bulan Agustus tahun 2020, tepatnya di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Di sini saya akan kembali membacakan zodiak dengan urut-urutan masih sama. Seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan zodiak Sagittarius. Dan ini adalah kalkulasi daripada gambaran kamu selama 1 bulan penuh untuk sekedar bisa dijadikan introspeksi dan referensi untuk menghadapi bulan September tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Oke, di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya, dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 ini, sepertinya memang pikiran kamu itu sudah jauh ke depan. Pikiran kamu sudah tidak ada lagi di bulan Agustus, tetapi melainkan pikiran kamu sudah memasuki di bulan September tahun 2020. Karena apa? Di sini sepertinya kamu sudah mulai punya sebuah perencanaan. Di bulan September tahun 2020 ini kamu akan buat seperti apa dan kamu akan memprioritaskan hal yang mana, sepertinya sedang kamu buat sebagai sebuah catatan atau sebuah planning yang akan kamu lakukan di bulan September tahun 2020. Dan di sini kalau bisa saya katakan, di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 ini kamu sedang terfokus dengan beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, di sini kamu sedang mengambil sesuatu yang penting yang akan kamu jadikan suatu prioritas di bulan September tahun 2020. Kemudian yang kedua, di sini ada kartu Seven of Swords yang artinya kamu melepaskan hal-hal yang sekiranya tidak terlalu penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Kamu itu ingin di bulan September tahun 2020, kamu hanya ingin mengerjakan sesuatu yang penting dan berdampak maksimal kepada kehidupan kamu, terutama daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi kondisi keuangan kamu. Walaupun memang di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 ini ada sedikit kelemahan daripada kamu yang punya zodiak Capricorn. Nah, kita bahas kelemahannya terlebih dahulu. Kelemahannya kamu itu adalah kamu itu terkadang suka merasa insecure atau kehilangan rasa percaya diri. Jadi kamu itu nggak percaya dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ada beberapa Capricorn yang memang di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini cukup mengkhawatirkan untuk menghadapi bulan September tahun 2020. Lah, bulan September aja belum dihadapi kok kamu udah khawatir duluan. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu hilangkan. Jangan sampai rasa kekhawatiran kamu ini malah menguasai diri kamu. Karena apa? Kalau rasa kekhawatiran ini terlalu menguasai diri kamu, nanti akan berdampak kepada mentalitas kamu. Dan ketika mentalitas kamu ini terdampak daripada rasa khawatir kamu, maka kamu akan bingung di awal-awal bulan September tahun 2020. Maka benar yang harus kamu lakukan adalah memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak. Yang penting diambil, yang tidak penting dilepaskan. Supaya apa? Supaya di bulan September tahun 2020 kamu bisa lebih terarah lagi di dalam menjalankan rencana ataupun prioritas kamu di bulan September tahun 2020. Walaupun bisa saya katakan di awal bulan September masih sama polanya. Polanya masih sama seperti di bulan Agustus tahun 2020, tetapi setidaknya ada sebuah hal yang lebih baik lagi yang akan kamu dapatkan di bulan September
tahun 2020. Untuk masalah hubungan asmara di sini saya no comment terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk masalah hubungan asmara masih ada sebuah hal yang memang harus kamu segera selesaikan dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah mensyukuri di akhir bulan Agustus ini. Karena apa? Karena daripada segi keuangan, walaupun ada sedikit kerumitan daripada kondisi keuangan, tetapi di sini hal keuangan di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini tidak seburuk bulan Juli yang lalu. Artinya apa? Kalau di bulan Juli yang lalu kamu kehabisan bensin, di bulan Agustus ini kamu masih adalah sisa-sisa amunisi untuk menghadapi akhir bulan Agustus tahun 2020. Tetapi ingat, belum berakhir perjuangan. Artinya apa? Masih ada bulan September. Nah, di bulan September seharusnya kondisi keuangan kamu itu harus bisa lebih baik lagi. Ketika di bulan Juli cukup bobrok, di bulan Agustus cukup ada perbaikan, dan ini di bulan September maka harus ada sebuah perbaikan yang lebih baik lagi daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan sebenarnya ada beberapa kesempatan yang ada di depan mata kamu. Tetapi di sini karena kamu terlalu fokus kepada satu tujuan, kamu seakan-akan tutup mata dengan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Artinya apa? Memang di sini daripada pekerjaan kamu menghasilkan rezeki buat kamu. Tetapi pertanyaannya adalah penghasilan daripada pekerjaan kamu ini cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, ini yang harus kamu pikirkan ulang. Di bulan September apakah kamu masih akan tetap bekerja di sini atau ada sebuah pikiran lebih untuk bekerja di tempat yang lebih baik lagi. Tetapi seandainya kamu masih bertahan di tempat kerja kamu sekarang, pastikan kamu harus punya keikhlasan dan kemampuan manajemen keuangan yang baik. Supaya apa? Supaya tadi di awal saya katakan, supaya kondisi keuangan kamu tetap dalam kondisi yang terjaga. Kemudian juga hal terakhir yang harus kamu ingat adalah memang buat zodiak Aquarius cobaan di tahun 2020 ini memang bertubi-tubi. Baik dari sisi keuangan, sisi pekerjaan, kemudian sisi hubungan asmara dan sebagainya. Tetapi di sini yang harus kamu ingat adalah ketika Tuhan memberikan suatu ujian kepada diri kamu, pasti Tuhan punya tujuan untuk kamu. Dan tujuannya pasti itu adalah tujuan yang baik. Memang terkadang ada sebuah proses yang menyakitkan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang membuat kecewa dan segala macam. Tetapi di sini paling tidak, di sini kamu bisa belajar, di sini kamu bisa bermuhasabah, bisa mengintrospeksi diri, apa yang harus kamu lakukan. Dan di sini yang harus kamu pahami adalah perjuangan belum berakhir. Perjuangan belum berakhir, dan di sini daripada ujian-ujian yang kamu hadapi dari awal tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, setidaknya ada sebuah hal yang bisa mendewasakan kamu baik secara pemikiran maupun perbuatan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang daripada pasangan kamu di hari Senin ini masih ada sebuah tekanan, masih ada sebuah pressure yang sangat terasa sekali. Tetapi di sini yang harus kamu ingat adalah tekanan daripada hubungan asmara ini adalah karena pasangan kamu menuntut sebuah kejelasan dan kepastian daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan tetapi di sini memang karena kamu masih berjibaku dengan berbagai problematika, seakan-akan pasangan kamu justru malah menambah berat, menambah rumit masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan ini hanya sebuah komunikasi saja. Harus ada sebuah keterbukaan satu sama lain antara diri kamu dengan diri pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Di sini sepertinya saya lebih tertarik untuk membahas hal yang positif, mengesampingkan hal yang negatif terlebih dahulu. Hal positif buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Alhamdulillah, puji Tuhan, di sini memang daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi bisnis kamu, daripada sisi usaha kamu,
Walaupun memang kamu hidup di tengah badai permasalahan, 3 hal ini masih bisa survive. Artinya apa? Walaupun kamu dikelilingi oleh masalah, tetapi daripada kondisi keuangan kamu, kondisi pekerjaan kamu, dan kondisi usaha kamu masih bisa berdiri tegar. Nah, ini yang harus kamu syukuri. Ini artinya apa? Ini artinya Tuhan itu sayang sama kamu. Ketika Tuhan memberikan suatu ujian, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti Tuhan mempersiapkan hal yang menyenangkan. Dan di sini memang daripada segi keuangan, daripada sisi pekerjaan maupun usaha, kamu berada di dalam sebuah kondisi yang kondusif. Nah, ini yang harus kamu syukuri. Nah, kemudian untuk sisi masalah bagaimana? Di sini memang kamu sedang berjibaku untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di sini di akhir bulan Agustus tahun 2020, tepatnya di tanggal 31 ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah sebuah kesadaran. Karena apa? Semakin ke sini maka kamu seharusnya semakin sadar. Ada banyak hal yang harus kamu tinggalkan. Ada banyak hal yang harus kamu tidak pedulikan. Ada hal yang harus kamu cuekin. Ada hal yang harus kamu tinggalkan. Karena apa? Karena ada banyak sekali hal yang nggak penting yang mengganggu pikiran kamu. Maka dari itu hal yang tidak penting ini harus bisa kamu singkirkan. Supaya apa? Supaya bisa meringankan beban masalah kamu. Nah, ketika kamu bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak penting itu, contohnya, 1. Omongan orang terhadap diri kamu. 2. Penilaian orang lain. Kemudian juga cara-cara berpikir yang tidak jelas yang ada di dalam diri kamu. Ini juga harus bisa kamu singkirkan. Supaya apa? Supaya masalah yang kamu hadapi ini bisa kamu singkirkan, bisa kamu ringankan. Dan kemudian ketika masalah ini bisa kamu ringankan, maka kamu akan lebih mudah lagi di dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Ketika hidup kamu terasa lebih ringan, maka kamu akan bisa mengurangi sebuah tuntutan-tuntutan yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu ketika nanti transisi bulan Agustus ke bulan September tahun 2020, kamu akan terasa lebih ringan lagi. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah meringankan beban-beban kamu dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak terlalu penting yang ada di dalam diri kamu. Untuk masalah asmara tersirat di dalam sebuah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords. Di sini intinya adalah sebuah kebahagiaan. Di sini sepertinya di akhir bulan Agustus dan memasuki bulan September tahun 2020, kamu itu mendambakan sebuah kebahagiaan. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah standarisasi kebahagiaan setiap individu yang zodiaknya Aries itu berbeda-beda. Dan di sini memang kamu sepertinya memang untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu di bulan September 70% pasti bisa. Akan tetapi untuk menuju kepada kebahagiaan itu harus ada beberapa usaha-usaha. Nah, ketika ini di saat ini di tanggal 31 Agustus dan di tanggal 1 September nanti ada sedikit hambatan. Nah, hambatannya apa? Hambatannya ada daripada faktor eksternal yang ada di dalam diri kamu, termasuk di dalam pekerjaan kamu. Sepertinya ada beberapa hal yang cukup menghambat kamu daripada sisi pekerjaan. Dan ini yang harus bisa segera kamu antisipasi. Ketika ada sesuatu yang menghambat kamu daripada sisi pekerjaan kamu, harus segera kamu singkirkan. Memang di sini di sini kamu itu agak ada perasaan gak enakan sama teman kerja kamu, ada perasaan gak enakan dengan atasan kamu dan sebagainya. Terkadang perasaan gak enakan kamu ini jadi sebuah kelemahan. Nah, sekarang gini aja, ketika kamu itu gak merasa bersalah, kamu gak merasa merugikan orang lain, maka kamu harus tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Merasa segan, merasa gak enakan itu boleh, itu positif. Tetapi ketika itu berlebihan, itu nanti malah akan jadi hambatan buat kamu. Boleh merasa gak enakan sama orang lain, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian untuk masalah keuangan, di hari Senin ini sebenarnya bisa dikatakan kondisi dompet kamu itu masih sehat. Kondisi dompet kamu masih stabil, tetapi di sini memang kamu harus mewaspadai di awal bulan September tahun 2020 dengan pengeluaran-pengeluaran yang kecil tetapi intensitasnya sering. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, seperti yang saya katakan di awal tadi,
kamu mendambakan sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu satu-satunya adalah ketika kamu punya pasangan yang bisa mensupport kamu, bisa mengerti kamu, dan bisa memahami diri kamu. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan di sini memang standarisasi kebahagiaan kamu adalah berdasarkan perlakuan pasangan kamu terhadap diri kamu. Dan di sini ketika memasuki nanti bulan September tahun 2020, daripada sisi hubungan asmara kamu bisa dikatakan ya 69% dalam kondisi yang cukup membahagiakan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu harus mengubah kebiasaan buruk kamu dengan kebiasaan yang positif. Artinya apa? Di sini saya akan lebih mendalami secara menyeluruh buat kamu yang punya zodiak Taurus atau bisa dikatakan deep advice buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini setiap manusia pasti punya masa depan. Dan tentunya kamu juga punya masa depan. Masa depan itu kamu rencanakan dan kamu genggam. Nah, ketika seiring berjalannya usia, masa depan kita itu akan berubah dengan keadaan. Artinya apa? Dulu waktu kecil kita punya cita-cita menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, dan sebagainya. Tetapi semakin dewasanya kita, pola masa depan kita itu berubah. Nah, kenapa masa depan kita bisa berubah? Karena ada sebuah kebiasaan, ada sebuah habit. Nah, maka di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kamu menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Apalagi nanti ketika memasuki bulan September tahun 2020, di sini saya katakan kamu harus membiasakan diri dengan hal-hal yang positif. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa memutuskan masa depannya. Tetapi manusia bisa menentukan kebiasaannya setiap hari seperti apa. Nah, masa depan kamu itu sama dengan kebiasaan kamu. Kalau kebiasaan kamu itu baik, maka nanti masa depan kamu juga akan baik. Tetapi kalau kebiasaan kamu, maaf kata, dalam kondisi yang tidak baik, maka nanti masa depan kamu juga mengkhawatirkan. Maka dari itu usahakan kamu ubah hal-hal buruk yang ada di dalam diri kamu menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Nah, hal-hal buruk yang ada di dalam diri kamu sendiri tentunya yang paham. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, di sini ada 5 hal buruk yang harus kamu ubah. Terutama untuk menghadapi bulan September tahun 2020. Tetapi dari 5 ini saya akan katakan 2. Yang pertama adalah rasa boros kamu tentang kondisi keuangan. Tangan kamu itu jangan terlalu gatel. Jangan terlalu gatel ketika kamu pegang uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal perasaan. Soal perasaan kamu jangan terlalu merasa nggak enakan. Hampir sama dengan Aries. Ketika kamu merasa nggak enakan dengan orang lain, maka orang lain akan seenaknya sama kamu. Nah, yang ketiga itu apa? Itu kamu sendiri yang tahu. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara, kamu terlalu berekspektasi terlalu tinggi dengan pasangan kamu. Tetapi ujungnya apa? Terkadang ada sebuah kekecewaan. Tetapi walaupun ada sebuah kekecewaan, di sini antara kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama mengantisipasi daripada kondisi yang saling mengecewakan tersebut. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus dan harus yakin harus bisa lebih baik lagi ketika menghadapi bulan September tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cups, sebuah pembacaan di akhir bulan Agustus yang tidak terlalu maksimal sebenarnya. Karena apa? Di sini ada kartu Four of Swords dan ada kartu Knight of Wands. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, ini mungkin akan resonate dengan 70% zodiak Gemini ya. Di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, jangan sampai ada sebuah perasaan yang ada di dalam diri kamu itu merasa nggak keberatan ketika disakiti. Loh, kenapa seperti itu? Karena di sini ada sebuah perasaan yang dimana kamu itu sepertinya ketika disakiti berkali-kali, ketika disakiti berulang-ulang, tetapi kamu masih tetap bertahan. Dan di sini ketika kamu terus disakiti berkali-kali, tetapi kamu memaksakan diri untuk bertahan, maka apa yang terjadi? Ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kesedihan, ada sebuah luka yang ada di dalam diri kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kamu ingin menyembuhkan ini semua enggak? Kalau kamu tidak ingin menyembuhkan ini semua, ya udah kamu gitu-gitu aja. Akan tetapi, jika kamu ingin menyembuhkan ini semua, kamu harus ada sebuah usaha.
Harus ada sebuah usaha untuk menyembuhkan kekecewaan, kesedihan, dan luka yang ada di dalam diri kamu. Dan cara satu-satunya untuk bisa menyembuhkan ini semua adalah yang pertama, kamu butuh ketenangan, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus percaya, believe terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Ketika kamu percaya dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu sendiri, maka kamu akan bisa mengatasi 3 hal yang membuat kamu terluka ini. Dan itu adalah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Karena apa? Karena beberapa jam lagi kita akan menghadapi bulan yang baru. Dan jangan sampai sesuatu yang buruk di akhir bulan ini berdampak ke awal bulan September tahun 2020. Karena apa? Ada sisi pekerjaan yang harus kamu lakukan lebih baik lagi daripada bulan Agustus. Kemudian ada keuangan yang harus kamu keep and care daripada bulan Agustus tahun 2020. Dan yang terakhir, jangan terlalu menghiraukan omongan kanan kiri, tetangga depan belakang. Karena apa? Terkadang omongan orang itu bisa melemahkan kamu. Ketika orang-orang yang membicarakan keburukan kamu bisa melemahkan kamu, maka kamu tidak bisa membungkam mulut mereka yang banyak. Tetapi di sini kamu bisa tutup kedua telinga kamu untuk bisa lebih fokus kepada tujuan kamu. Dan ini yang harus bisa kamu lakukan, dan pasti kamu bisa untuk fokus dengan tujuan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya saya minum dulu. Oke. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer? Di sini yang harus kamu lakukan adalah tidak semua hal yang ada di dalam kehidupan kamu itu harus kamu berikan komentar. Artinya apa? Artinya kamu harus bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Jadi semua hal yang ada di dunia ini kamu harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itu harus bisa kamu pilah-pilah. Artinya apa? Artinya jangan kamu campur adukkan jadi satu kayak bubur ayam. Maka dari itu harus kamu pilah-pilah. Oh, ini yang penting, ini yang tidak penting. Maka dari itu enggak semua hal yang ada di dalam kehidupan kamu itu harus kamu komentari, harus kamu urusi, kemudian juga harus kamu ribetkan. Karena apa? Daripada kamu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak terlalu penting, lebih baik kamu fokuskan diri kamu untuk mengurusi, untuk melakukan, untuk melalui, untuk memfokuskan diri kamu dengan hal-hal yang penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika ada hal yang tidak penting itu harus kamu buang, itu harus kamu kesampingkan. Jadi jangan sampai kamu itu malah membebani diri kamu sendiri dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Itu yang harus kamu lakukan, terutama nanti ketika menghadapi bulan September tahun 2020. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan memang di sini ada beberapa hambatan. Nah, ketika ada beberapa hambatan, maka kamu harus berhati-hati. Harus be careful ya kan? Harus berhati-hati. Jadi jangan sampai memang kamu itu orangnya nekat. Tetapi di sini nekat juga harus cerdas, harus lihat keadaan. Jadi jangan nekat terus terabas aja, enggak, jangan. Tetapi juga harus dengan perhitungan yang matang. Kemudian yang ketiga daripada kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu memang masih dalam kendali yang baik. Akan tetapi jika kamu nggak hati-hati, awas, di sini akan ada hal yang membuat kondisi keuangan kamu bocor. Nah, ini harus kamu hindari. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di hari ini tanggal 31, kondisinya sebenarnya sih cukup memprihatinkan, tetapi di sini seprihatin-prihatinnya kamu dengan kondisi hari ini masih lebih prihatin kamu di bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini sepertinya memang kamu ada sebuah perasaan dilema di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini.
Kenapa kok Leo berada di dalam sebuah perasaan dilema? Karena di sini memang Leo meyakini sebagai seekor singa, kekuatan sejati adalah ketika memberi, bukan menerima. Akan tetapi di sini ketika dia memberi karena tanggung jawab terhadap keluarga, karena tanggung jawab terhadap pasangan, terkadang Leo ini mengorbankan dirinya sendiri. Dan di sini ketika Leo berkorban yang terlalu keras dengan keluarga maupun pasangan, ini memang positif. Tetapi di sini kamu juga harus lihat kondisi kamu. Jadi jangan sampai kamu itu berkorban dengan keluarga kamu, tetapi di sini kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Artinya apa? Bertanggung jawab itu boleh. Memenuhi tanggung jawab itu sangat baik, sangat positif. Tetapi di sini kamu juga harus memperhatikan kondisi kamu. Jadi jangan sampai kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu, bertanggung jawab terhadap pasangan kamu, tetapi kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Jadi semuanya itu harus seimbang, semuanya harus balance. Artinya apa? Kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu dengan baik, kamu juga bisa memperhatikan diri kamu dengan baik juga. Jadi jangan sampai kamu memberikan kebahagiaan terhadap keluarga kamu, memberikan kebahagiaan terhadap pasangan kamu, tetapi kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri. Ini yang harus bisa kamu hindari. Artinya apa? Semua harus bisa balance. Kamu bahagia, tanggung jawab keluarga kamu bahagia, pasangan kamu juga bahagia. Sehingga apa? Perasaan dilema ini harus bisa kamu hilangkan. Kemudian yang kedua, daripada kondisi keuangan. Daripada kondisi keuangan di hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2020 bisa dikatakan kondisinya cukup lancar. Tetapi selancar-lancarnya kondisi keuangan kamu juga harus bisa membagi-bagi. Mana yang uang buat kamu, mana yang untuk kebutuhan keluarga, dan mana yang untuk kebutuhan pasangan kamu. Ini semua kenapa kamu lakukan? Karena kamu adalah tipikal orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Baik Leo yang laki-laki maupun Leo yang perempuan sama. Bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupannya. Ini sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara di hari Senin ini, bisa dikatakan hari ini tidak ada masalah. Sekalipun ada masalah kecil itu bisa langsung diselesaikan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords, satu frekuensi dengan zodiak Leo. Tetapi di sini buat Virgo lebih cenderung fokus kepada hubungan asmara. Kalau Leo dilemanya adalah tanggung jawab terhadap keluarga, pasangan dan dirinya sendiri. Untuk zodiak Virgo, dia berada dilema dalam kondisi pekerjaan dan dalam kondisi hubungan asmara. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, Virgo itu hanya ingin didengar, hanya ingin dilihat, hanya ingin dirasakan, dipahami oleh siapa? Oleh pasangannya, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Virgo itu merasa berjuang sendirian selama bulan Agustus tahun 2020 ini. Dari awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Agustus ini, Virgo itu kayak single factor, jadi kayak offlaner. Dia bekerja sendirian, melawan minion sendiri. Kemudian ketika dia dikeroyok ya mati sendiri. Ini semua karena apa? Karena tidak ada orang yang peduli. Nah, Virgo di hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 ini, termasuk di dalam bulan ulang tahunnya Virgo. Tetapi di sini Virgo itu butuh didengarkan, butuh dirasakan, butuh dipahami, tetapi nggak ada orang yang bisa memahami. Ini yang menjadi sebuah dilematis tersendiri buat kamu yang punya zodiak Virgo. Meskipun di sini daripada sisi pekerjaan di hari ini ada sebuah kelancaran, ada sebuah hal yang baik di dalam pekerjaan kamu, dan termasuk daripada kondisi keuangan kamu di hari Senin ini dalam kondisi yang baik, tetapi daripada segi mental, daripada segi perasaan, dan daripada segi hubungan asmara, ini yang masih menjadi sebuah dilema yang besar buat kamu yang punya zodiak Virgo. Dan ini yang harus bisa kamu antisipasi sebelum memasuki bulan September tahun 2020 nanti, yang beberapa jam lagi kita akan memasukinya. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo untuk menghadapi bulan September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon.
Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Libra, kita agak ngegas supaya apa? Supaya Libra bisa mendengarkan dengan kepekaan dan sensitivitas yang dimiliki. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, yang harus kamu lakukan adalah menghilangkan segala sesuatu kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan sebelum menghadapi bulan September tahun 2020. Nah, kecerobohannya ini apa? Kecerobohan yang harus kamu hilangkan adalah kamu jangan terlalu sering nyakitin diri kamu sendiri. Sekarang coba kamu lihat kepada diri kamu sendiri. Siapa yang paling besar yang memberikan rasa sakit terhadap diri kamu? Jawabannya adalah diri kamu sendiri. Oh loh, kok bukan pasanganku? Padahal pasanganku nyakitin aku. Iya, karena apa? Kamu memberikan kesempatan kepada pasangan kamu untuk menyakiti kamu, maka kamu merasakan sakit hati. Itu karena apa? Karena kamu membukakan pintu bagi rasa sakit masuk ke dalam diri kamu. Makanya kamu merasa tersakiti. Yang salah siapa? Bukan pasangan kamu, tetapi kamu yang membukakan pintu terhadap pasangan kamu. Kemudian yang kedua, kurangi overthinking atau berpikir berlebihan. Karena apa? Memang kamu ada masalah pekerjaan, ada masalah keuangan. Tetapi di sini usahakan jangan terlalu berpikir negatif berlebihan. Jangan terlalu mengandalkan, mengedepankan prasangka yang negatif. Karena apa? Ketika kamu mengandalkan sebuah prasangka yang negatif yang ada di dalam diri kamu, maka semuanya akan ketularan. Ini yang harus kamu hindari. Dan yang ketiga, jangan terlalu insecure. Kamu harus percaya diri, harus percaya terhadap kemampuan kamu. Kamu itu bisa loh menyelesaikan masalah kamu. Tetapi kenapa kok seakan-akan masalah ini gak selesai-selesai? Karena kamu kurang percaya terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Dan yang keempat, harapan. Harapan kamu terlalu tinggi. Itu yang membuat sedikit masalah. Maka dari itu ketika ada harapan harus disesuaikan dengan realita, disesuaikan dengan kenyataan. Berharap yang sewajarnya saja. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak terlalu baik. Maka di akhir bulan Agustus ini kamu harus bisa bermuhasabah, bisa mengintrospeksi diri. Dan semoga saja saya doakan, semoga buat kamu yang punya zodiak Libra, masalah kamu bisa segera diselesaikan dan kamu mendapatkan kebahagiaan di bulan September tahun 2020. Untuk masalah keuangan di hari Senin ini masih flat, masih sama seperti hari kemarin. Masalah hubungan asmara apalagi? Masalah hubungan asmara walaupun nampak baik-baik saja, tetapi di bawahnya ada sebuah konflik yang masih belum bisa terselesaikan. Oke, harus hati-hati. Pokoknya tetap harus semangat, harus yakin dengan kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Oke, bangkit buat kamu yang punya zodiak Libra, jangan terpuruk terus. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Chariot. Dan di sini ada kartu 20 Karma. Oke. Ada sebuah perasaan tidak nyaman buat kamu yang punya zodiak Scorpio di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Nah, perasaan tidak nyaman ini sepertinya ada di dalam 3 hal. 1, 2, dan 3. Yang pertama buat kamu Scorpio yang bekerja, sepertinya di lingkungan pekerjaan kamu ada sebuah hal yang membuat kamu tidak nyaman. Mungkin ya kalau bisa saya katakan daripada gambaran hari Jumat yang lalu, kamu bekerja sudah maksimal, bekerja dengan baik, tetapi tidak ada sebuah apresiasi daripada tempat kerja kamu. Kemudian yang kedua di sini, daripada kondisi keuangan. Nah, ketika di 25 hari pertama di bulan Agustus cukup lancar, tetapi di 5 hari terakhir atau memasuki fase akhir bulan Agustus, kondisi keuangan kamu ini kok agak melempem. Seperti kerupuk kok agak melempem ya, ketika terlalu lama disimpan kemudian dia itu melempem. Nah, ini kondisi keuangan kamu, gambarannya seperti itu. Dan yang ketiga, ada sebuah masalah perasaan yang sepertinya kayak ngeganjel banget gitu loh. Kayak ngeganjel banget yang ada di dalam diri kamu. Dan ini sepertinya memang kamu belum bisa mengatasi sebuah perasaan yang ngeganjel ini. Nyempil kecil tetapi mengganjal. Nah, ini yang harus bisa kamu selesaikan. Dan di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu tujuan kamu untuk bulan September nanti seperti apa. Jangan sampai di bulan September nanti kamu terlalu menyepelekan. Alah masih banyak kesempatan, alah masih banyak waktu. Nah, nanti ketika kamu sudah dalam kondisi yang mepet, nanti kamu akan keburu-buru sendiri. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mumpung bulan September masih beberapa jam lagi, kamu harus punya sebuah perencanaan yang tegas untuk menghadapi bulan September tahun 2020 itu akan seperti apa. Dan ingat, tahun 2020 waktunya sudah mulai mepet.
Maka dari itu kamu harus segera menentukan tujuan kamu itu mau seperti apa. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio, harus yakin kamu pasti akan bisa sukses di tahun 2020 ini. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini ada kartu The Hermit dan ada kartu Two of Cup. Oke. Mungkin ini ada sisi positifnya ya. Positifnya mungkin daripada sisi hubungan asmara di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini dalam kondisi yang oke, dalam kondisi yang satu frekuensi dengan pasangan, saling melengkapi satu sama lain dan tidak ada sebuah permasalahan. Tetapi di sini di sebaliknya, di sini memang daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi usaha kamu dan daripada sisi keuangan kamu, di sini sepertinya memang kamu itu seakan-akan berjuang sendirian. Walaupun ada pasangan yang bisa saling melengkapi, tetapi di sebelah kamu itu kamu seperti merasa berjuang sendirian. Tetapi memang ketika tidak ada sesuatu hal yang bisa nyemangatin kamu, nggak apa-apa kok kalau kamu itu memberikan semangat kepada diri kamu sendiri. Ayo aku bisa, all is well, all is well, all is well. Seperti itu nggak apa-apa sih. Karena apa? Memang kewajiban diri kita itu memberikan semangat kepada diri kita sendiri dan ini harus kamu pahami. Nggak salah kok ketika kita memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Kemudian juga memang daripada beberapa faktor kamu seakan berjuang sendirian. Walaupun kamu ada pasangan kamu memberikan support, tetapi di sini memang secara penerapan kamu seakan-akan berjuang sendirian. Dan memang ketika kamu merasa berjuang sendirian, maka kamu harus tetap memberikan sebuah kekuatan terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus kuat, kamu harus yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri di tempat kerja kamu saat ini, di dalam usaha kamu saat ini, kamu harus memberikan semangat dan kekuatan yang ada dalam diri kamu sendiri. Itu yang paling penting, terutama nanti ketika menghadapi bulan September tahun 2020. Dan kemudian daripada sisi lingkungan memang ketika kamu dalam kondisi yang sedang berproses, ketika kamu dalam kondisi yang sedang berusaha, memang orang-orang di sekeliling kamu ini memandang kamu dengan sebelah mata. Karena apa? Karena kita sukses, kita jadi omongan, kita belum sukses juga jadi omongan. Jadi kita nggak usah menghiraukan omongan-omongan orang yang nggak penting seperti itu. Pokoknya intinya kamu harus fokus dengan tujuan kamu, fokus dengan cita-cita dan impian kamu, dan kamu harus yakin di bulan September tahun 2020 pasti akan lebih baik daripada bulan Agustus tahun 2020 ini. Harus yakin dan semangat buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di tanggal 31 Agustus tahun 2020. Saya mohon maaf apabila selama 1 bulan ini ada kesalahan kata, ada hal-hal yang menyinggung perasaan dan sebagainya, dan semoga di bulan September kita semua menjadi lebih baik lagi. Dan untuk informasi, resonate tidak resonate ini semua tergantung kepada mood and racing kamu, karena ini adalah pembacaan general, jadi ada beberapa mungkin yang tidak cocok dari beberapa aspek terhadap satu individu. Kemudian juga buat kamu yang mau request, ditunggu di komentar, silahkan tulis di komentar mau request apa. Dan kemudian juga yang harus kamu ingat adalah di Facebook fanspage zodiak harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu sedang dibuka layanan personal reading gratis. Syaratnya apa? Cukup mudah. Subscribe channel zodiak harian, kemudian kamu screenshot, kemudian kamu kirimkan di Facebook fanspage zodiak harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Maksimal 2 pertanyaan kamu bisa tanyakan di sana, nanti akan saya jawab dan dengan ketiga admin zodiak harian. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya di bulan September tahun 2020 dan semoga kita semua disukseskan Tuhan di bulan September tahun 2020. Terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.